Shalom saudara-saudaraku, luar biasa karena kita punya Tuhan yang tidak pernah tinggal diam. Dia selalu menolong dan menguatkan kita. Karena itu mari kita puji Tuhan dengan melakukan bersama Lingku Piku. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, sesungguhnya Kau selalu ada bagi kami. Tak pernah Kau meninggalkan kami, bahkan Kau selalu menguatkan kami dengan kekuatan yang daripadamu. Karena itu berkati kami sekalian yang boleh ada bersama melalui renungan harian keluarga saat ini. Kami dituntun oleh Roh Kudus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama. Ini doa kami sambil kami mohon ampun setiap kesalahan dan kelalaian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita membaca bersama firman Tuhan dalam Mazmur 46 ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Demikian tertulis, "Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub." Saudara-saudaraku, renungan kita hari ini diberikan tema diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Saudara-saudaraku, kita hidup di zaman di mana semua orang ingin bersuara. Sedikit salah paham langsung klarifikasi, bahkan kita sering membaca postingan orang di media sosial sedikit-sedikit tersinggung dan buru-buru membela diri, padahal belum tentu itu ditujukan bagi kita. Dan kita melihat media sosial menjadi tempat setiap orang berteriak seolah siapa yang paling cepat berbicara dialah yang paling benar. Namun di tengah dunia yang begitu bising dan reaktif ini, Tuhan menyapa lembut lewat firman-Nya. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Nah, kalimat ini bukan sekedar ajakan untuk tenang, tetapi panggilan untuk percaya. Karena kadang diam adalah bentuk iman yang paling kuat. Diam bukan berarti pasif, sebab dalam bahasa Ibrani ini diterjemahkan kata diam
Harpu yang berarti lepaskan. Berhenti berjuang dengan kekuatan sendiri. Artinya berhentilah menggenggam kendali, lepaskan kecemasan, dan biarkan Tuhan yang bekerja. Kita sering berpikir kalau diam itu kalah. Tapi justru sebaliknya, diam adalah bentuk kemenangan rohani. Ketika kita berhenti memaksa, maka percayalah Allah mulai bertindak. Seperti ada pepatah yang mengatakan, diam adalah emas. Dan itu benar, terutama ketika kita berada di tengah badai atau ketika kita disalahpahami. Tidak semua hal perlu dijelaskan. Tidak semua tuduhan perlu dibalas. Tidak semua luka perlu diumbar. Kadang, diam adalah keputusan yang paling tepat. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita tahu Tuhan tidak tinggal diam. Ia melihat, Ia menilai, dan Ia yang akan membela pada waktunya. Seperti Yesus yang diam di hadapan Pilatus, bukan karena tidak mampu berbicara, tetapi karena Ia tahu diam dalam kebenaran lebih berkuasa daripada 1000 kata pembelaan. Dalam diam, Allah ditinggikan. Pemazmur menulis, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Artinya, saat kita berhenti berjuang dengan kekuatan sendiri, Allah justru menunjukkan kemuliaannya di tengah situasi yang tampak mustahil. Diam bukan akhir dari perjuangan, itu justru awal dari campur tangan Tuhan. Saudara-saudara, mungkin hari ini kita sedang berada dalam badai, disalahpahami, difitnah, dikhianati, atau kelelahan menghadapi masalah yang tak kunjung selesai. Ingatlah, tidak semua harus dijelaskan, tidak semua harus dibela. Kadang yang Tuhan minta hanyalah satu, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ketika kita diam bukan berarti kita menyerah, tetapi kita memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja, untuk membela, dan menunjukkan kuasa-Nya yang ajaib. Saya menutup renungan kita dengan sebuah pantun. Ombak besar datang menghantam, angin ribut bawa kecamuk hati. Diamlah sebab Tuhan tak pernah diam, Ia sedang menyiapkan pembelaan yang pasti. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersuka cita. Firman-Mu menguatkan kami. Tidak selamanya diam kami lemah, tetapi justru dalam diam kami membiarkan Engkau bekerja atas kami. Karena itu kami percaya Engkau bekerja memulihkan yang sakit, Engkau bekerja menguatkan yang sedang lemah karena pergumulan, Engkau bekerja untuk memberkati anak-anak sampai orang tua dan lansia, janda duda, anak-anak yatim piatu, orang-orang telantar di mana saja berada. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kami mau aminkan doa kami dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah renungan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.